Mohon ampun Gusti, para telik sandi kita melaporkan bahwa seluruh pasukan dari Tuban, Surabaya dan Madura telah ditarik mundur dari kota raja. Mereka kini tengah bergerak menuju ke arah timur. Apakah ada tanda-tanda mereka akan menggembur kemari? Tanya Pangeran Benowo. Tumenggung Suradipa menggeleng kepalanya. Sepertinya tidak, Gusti. Menurut laporan, mereka terus bergerak menuju ke arah Kali Dadung. Mungkin mereka akan menuju ke Kadipaten Madiun. Mendengar hal tersebut, sang senopati pun menoleh pada Ki Juru Mertani yang nampak senang dengan laporan dari Tumenggung Suradipa. Bagaimana, Paman? Apakah ini hanya pancingan saja agar kita menyerbu Pajang? Lalu mereka akan membokong kita dari belakang. Ki Juru Mertani menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Menurut Paman Ger, mereka itu sedang mundur untuk kembali ke wilayah mereka di Brangwetan. Paman yakin mereka mundur karena tidak setuju dengan taktik siasat yang telah ditetapkan oleh Sultan. Kemungkinan Sultan itu menempatkan mereka di garis terdepan pertahanan. Mereka dijadikan lapis pertama pertahanan Pajang. Tentunya mereka pasti tidak akan mau menjadi tameng hidup dari pasukan Demak dan para budak belian yang menjadi inti kekuatan Pajang. Paman kira tadinya mereka akan mundur setelah mendapat sedikit gebukan dari kita. Lah ternyata malah mundur dengan sendirinya sebelum mereka berangkat berperang karena ulah Sultan mereka sendiri yang sembrono dan juga tidak paham dengan taktik perang. Ini adalah kabar yang bagus untuk kita, Ger. Sang senopati dan juga Pangeran Benowo pun kini mengangguk sambil tersenyum senang. Mereka merasa lega karena kini kekuatan Pajang semakin berkurang. Setelah itu, 3 hari kemudian, Pangeran Suryokusumo dan juga Tumenggung Sumolangu beserta seluruh tentara yang dibawa oleh Tumenggung Sumolangu telah tiba di Bukit Jati Kembar. Kedua petinggi Pajang itu pun langsung menghadap sang senopati dan juga Pangeran Benowo. Sesaat kemudian, di dalam sebuah tenda yang paling besar yang memang didirikan untuk para pemimpin itu mengadakan rapat, sang Senopati Ing Alogo yang ditunjuk sebagai senopati perang tertinggi gabungan kekuatan Mataram dan Jipang itu pun kemudian memulai perbincangan. Baiklah para sedulur, saya akan menyampaikan rencana yang akan kita lakukan 3 hari mendatang. Sang senopati lalu menunjuk pada sebuah peta yang berada di atas meja. Ini adalah kota Raja Pajang. Pasukan Adi Benowo akan melakukan serangan mendadak dari gerbang utama kota Raja. Pasukan Mataram dan Begelen yang dipimpin oleh saya dan Paman Juru Mertani akan menyerang dari gerbang barat atau sayap kiri. Lalu kemudian pasukan gabungan dari Mataram dan juga Kedu yang dipimpin oleh Tumenggung Suradipa akan menyerbu dari gerbang timur atau sayap kanan. Sementara pasukan dari Tumenggung Sumolangu yang akan dibantu oleh Tumenggung Mayang yang telah hafal seluk-beluk kota raja akan menjadi pasukan pembokong yang akan menyerbu dari gerbang utara kota begitu perang di semua lini penyerangan kita sudah terjadi. Tugas utama mereka adalah menerobos untuk masuk ke gerbang belakang keraton guna membebaskan Kanjeng Ibu yang berada di penjara bagian belakang keraton. Sang senopati berhenti sejenak lalu menatap semua yang hadir
untuk memastikan semuanya mengerti akan taktik yang telah ia utarakan. Ia kemudian baru melanjutkan perkataannya. Seperti yang sudah kita perhitungkan, pasukan Pajang pasti akan menyerang dan juga mengepung pasukan Adi Benowo. Nantinya, ketika pasukan Pajang menyerang pasukan Adi Benowo, pasukan saya dan pasukan Tumenggung Surodipo langsung akan mengepung mereka dari kedua sisi sayap. Ketika hal itu terjadi, pasukan Tumenggung Sumolangu dan Tumenggung Mayang harus sudah bisa menjebol regol dalam sebelah utara. Sebelah utara kota pasti akan lowong dari penjagaan prajurit Pajang karena mereka akan terkonsentrasi di alun-alun kota guna menghadapi pasukan Adi Benowo, saya dan Tumenggung Surodipo. Maka pasukan Tumenggung Sumolangu dan juga Tumenggung Mayang harus bergerak cepat untuk membokong pasukan Pajang yang berjaga di belakang keraton. Kalian harus segera menerobos penjara untuk membebaskan Kanjeng Ibu. Pangeran Benowo pun mengangguk-angguk setuju dengan taktik yang telah diutarakan oleh sang senopati. Ia amat kagum pada kecerdikan kakaknya dalam menentukan taktik siasat perang. Ini adalah siasat perang Garudha Layang. Gelar dan julukan Senopati Ing Alogo yang telah disematkan kepada Danang Sutawijoyo oleh almarhum Kanjeng Sultan Hadiwijoyo memang bukan gelar dan julukan yang diberikan secara sembarangan. Sang senopati yang sudah banyak mendapat pengalaman ketika memimpin prajurit Pajang untuk menaklukkan wilayah di Brangwetan, ditambah lagi oleh didikan siasat dari Ki Jurmertani itu sangat matang. Ini adalah siasat yang paling tepat. Karena ini bukan pertempuran di medan terbuka, pasukan saya dan Tumenggung Surodipo akan memberi jalan mundur kepada pasukan mereka agar mereka nanti bisa memasuki benteng keraton. Selanjutnya, baru kita dobrak dari luar. Dengan begitu, kita akan bisa menghemat waktu dan juga tenaga karena kita akan menghancurkan pasukan Pajang sekaligus dengan pasukan lapis pertahanan terakhir mereka yang telah berada di dalam keraton di bawah pimpinan Sang Sultan langsung. Pangeran Benowo mengangguk setuju kembali. Ya, sekali tepuk dua lalat sekaligus. Karena kini kita unggul dalam jumlah, maka akan lebih cepat untuk menghancurkan mereka, sekaligus jika mereka berkumpul menjadi satu dengan lapis pertahanan terakhir mereka. Tumenggung Sumolangu pun kini mencurah hormat untuk mengajukan pertanyaannya. Mohon maaf Gusti, mereka menempatkan budak-budak belian yang ahli dalam memanah, menembak, dan juga menombak di atas benteng tembok keliling keraton. Ya, itu sudah saya perhitungkan Paman Tumenggung, jawab sang senopati. Itulah mengapa saya tugaskan pasukan Paman Tumenggung dan Tumenggung Mayang untuk menjebol regol bagian utara. Karena dari sana, Paman Tumenggung bisa menerobos langsung ke gerbang utama dengan membokong pasukan Pajang dari belakang. Perbanyak pasukan panah untuk membokong mereka, Paman. Tumenggung Sumolangu pun kini mengangguk. Ya, saya sangat setuju, Gusti. Tetapi, bagaimana dengan pasukan mereka yang mundur dan kemudian masuk ke dalam keraton? Terpaksa, pasukan Paman Tumenggung harus bekerja sedikit keras. Karena pasukan Paman harus menunggu pasukan Adi Benowo dan juga pasukan Tumenggung Surodipo untuk menuju gerbang utama keraton, jelas sang senopati. Sang senopati kemudian melirik pada Ki Jurmertani. Bagaimana pendapat Paman? Ya, itu sudah bagus, Nger. Rencana yang cukup matang kalau semua bisa menepati waktu. Sebab ketepatan waktu adalah kunci dari kemenangan, Ger, jawab Ki Jurmertani. Mohon maaf, Wo, Pangeran Benowo
kemudian mengaturkan hormatnya pada Ki Juru Mertani. Kami belum begitu jelas tentang ketetapan waktu, Woh. Rencana yang sudah bagus itu bisa berantakan kalau tidak tepat waktu. Ada yang terlalu cepat, ada pula yang terlalu terlambat untuk bergerak. Dan yang kedua, rencana itu bisa tepat kalau memang pasukan Pajang berusaha untuk menjebak pasukan Anggirmenowo. Bagaimana kalau mereka lebih dulu menyerang sebelum pasukan Angger masuk ke dalam kota? Jelas Ki Juru Mertani. Memang segala kemungkinan bisa terjadi. Tetapi kita akan tetap menggunakan gelar Garudong Layang. Karena dalam gelaran Garudong Layang terdapat unsur ujung tombak yang bisa mendobrak gelar apapun yang telah digunakan oleh musuh. Dan yang kedua, sayap kita bisa mengepung mereka. Dan jika sangat terpaksa, gelaran Garudong Layang pun bisa kita ubah menjadi gelaran Supeturang. Jika nantinya pasukan musuh yang kita hadapi ternyata terlalu kuat, tanggap sang Senopati. Mohon ampun, Kang Mas. Lalu apakah nantinya pasukan hamba bersama pasukan Adi Tumenggung Sumelangu akan tetap mendobrak Regol Utara? Tanya Tumenggung Mayang. Tentu saja. Tetapi kalian terlebih dulu harus membokong pasukan Pajang lapis kedua yang berada di barisan belakang pertahanan Pajang, yang mungkin mereka akan mencegat kalian dari arah utara. Karena dalam peperangan adu kekuatan ini, pasukan yang digunakan akan berlapis-lapis. Setelah kalian berhasil menghancurkan pasukan mereka, Dimas bisa langsung menuju ke Regol Utara, jawab sang Senopati. Tumenggung Mayang pun kini mengangguk. Baik, Kang Mas. Apakah masih ada yang kurang jelas? Tanya sang Senopati kepada semua yang hadir di sana. Semua yang hadir kini hanya mengangguk, tanda mereka memahami semua penuturan dari sang Senopati Eng Alogo. Baiklah, kalau begitu, besok sebagai tanda kita mulai menyerbu, saya akan membunyikan bende Kiai Bicak. Begitu Adi Menowo mendengar suara bende Kiai Bicak, segeralah gerakan pasukan Adi untuk menyerang gerbang utama kota. Setelah pasukan Adi berhasil menembus pos bilik jaga gerbang kota dan para pasukan Pajang di alun-alun telah menjebak pasukan Adi Menowo dengan wakul boyo mangapnya, saya akan membunyikan bende Kiai Bicak sekali lagi. Saat itu, pasukan saya dan pasukan Tumenggung Surodibo akan langsung bergerak untuk menusuk pasukan Pajang dari kedua sisi sayap. Begitu perang berkecamuk di alun-alun Pajang, pasukan Tumenggung Sumelangu dan Tumenggung Mayang harus langsung bergerak untuk menjebol Regol Utara, pungkas sang Senopati. Sementara itu, sudah 4 hari 4 malam para pasukan Pajang yang kebanyakan justru berasal dari pasukan Demak dan juga para budak belian yang telah dipersenjatai diserang rasa tegang yang teramat sangat. Mereka sudah mendengar kabar bahwa pasukan Mataram dan Jipang sudah berada di dekat kota raja. Namun mereka belum juga menampakkan tanda-tanda untuk menyerbu kota raja. Hingga pada akhirnya para pasukan Pajang itu diserang rasa lelah dan juga rasa letih yang teramat sangat. Mereka merasa amat lelah karena merasa terus-menerus bersiaga menanti kedatangan dari pasukan musuhnya. Letih karena terus-menerus diserang rasa tegang sebab khawatir pasukan musuh akan bisa menggempur mereka setiap saat. Sampai pada hari kelima, sesaat setelah selesai waktu sholat subuh, pasukan Pajang yang menjaga pos-pos penjagaan nampak banyak yang terlelap karena kelelahan terus berjaga dengan kesiagaan penuh selama 4 hari 4 malam. Mereka tidak menyadari bahaya yang akan datang menimpa diri mereka.
ketika secara cepat dan nyaris senyap pasukan gabungan dari Mataram dan Jipang sudah mengepung kota raja dari 4 penjuru mata angin. Sementara itu, di luar gerbang kota raja, bagaikan pasukan semut yang tengah mengerubungi semangkuk gulai, sekitar 8.000 pasukan Mataram, Kedu, Begelen, dan Jipang mulai bergerak mendekati kota Raja Pajang secara perlahan di bawah pimpinan langsung dari sang senopati. Di samping kanannya nampak 4 orang prajurit yang membawa bende Kiai Bijak. 1 orang lagi membawa sebuah pemukul bende. Sang senopati lalu kemudian menganggukkan kepalanya. Prajurit itu pun kemudian memukul bende Kiai Bijak yang mengeluarkan suara menggelegar seperti suara halilintar yang meledak di tengah hari bolong. Mendengar suara bende keramat dari Mataram itu, Pangeran Benowo kemudian langsung memberi aba-aba kepada seluruh prajuritnya untuk mulai bergerak mengeburu pos jaga di selatan kota Pajang. Bagaikan gelombang ombak yang menerpa karang, sekitar 2.500 prajurit Jipang yang dibantu oleh pasukan Mataram itu pun kemudian bergerak maju menggempur pos jaga pasukan Pajang yang saat itu nyaris semua prajurit jaganya masih terlelap. 2.500 pasukan yang terdiri dari pasukan berkuda yang bersenjatakan tombak dan pedang, pasukan berkuda pemanah, pasukan panah pejalan kaki yang juga menggunakan pedang, serta pasukan penombak pejalan kaki yang bersenjatakan tombak serta perisai, langsung berlarian menuju ke pos tapal batas kota Raja Pajang dengan dipimpin langsung oleh Pangeran Benowo yang berkuda di barisan paling depan dengan didampingi oleh panglima perangnya termasuk Pangeran Suryokusumo. Puluhan tombak di pos penjagaan tapal batas kota Raja Pajang, sekitar 500 prajurit Pajang yang sedang kelelahan akibat harus terus bersiaga di siang dan malam, nampak masih banyak yang tertidur. Tiba-tiba seorang lurah Tamtomo mendengar suara ribut-ribut pekikan dan juga teriakan pemberi semangat. Ia pun kemudian langsung membuka matanya, dan saat itu pula lah terdengar suara yang sangat menggeparkan. Suara derap kaki kuda yang diiringi oleh suara ribuan derap kaki manusia berlari menuju ke arah mereka. Ia pun melihat bendera dan umbul-umbul tanda kebesaran Kadipaten Jipang. Dengan secepat kilat, ia pun langsung menabuh titiran sekeras-kerasnya. Kemudian ia berteriak dengan disertai tenaga dalamnya sehingga kini suaranya amat keras bergema kemana-mana. Lesatan anak-anak panah kini mulai mencari mangsa para prajurit jaga Pajang yang masih dalam keadaan kurang tersadar. Jerit kesakitan dan juga raung kematian di pihak prajurit Pajang pun kini mulai bergema. Para prajurit Pajang yang masih selamat dari terjangan anak panah pasukan Jepang pun langsung terbangun dengan keadaan masih setengah sadar. Mereka langsung mengambil senjata dan juga perisai mereka masing-masing untuk kemudian bersiap-siap. Namun tetap saja kekuatan Pajang yang dipimpin oleh Tumenggung Songgeng Diprojo itu tidak sempat untuk bersiap-siap. Mereka tidak keburu waktu untuk mengatur posisi apalagi gelaran taktik perang, karena pasukan Jipang kini sudah masuk menyerbu mereka. Dengan keadaan masih setengah sadar, para prajurit Pajang itu langsung menghadang serangan pasukan Jipang yang datangnya bagai air bah tersebut. Korban-korban kini berjatuhan di pihak Pajang karena selain mereka dalam keadaan lelah, mereka juga tidak sempat untuk bersiap-siap dan juga mengatur barisannya, sehingga mereka kini menjadi santapan empuk serbuan ujung senjata dari pasukan Jipang. Pangeran Benowo yang bersenjatakan pedang pusaka kini mengamuk dengan hebatnya. Setelah puluhan pasukan Pajang roboh di tangannya, 3 orang lurah Tamtomo Pajang pun langsung mengeroyoknya. Tanpa basa-basi, Pangeran Benowo langsung melompat turun dari kudanya dan kemudian
membalas menyerang ketiga pengeroyoknya tersebut. Meskipun dikeroyok, Pangeran Benowo sudah berhasil membuat ketiga pengeroyoknya itu kelabakan hanya dalam tempo 2 jurus saja. 1 jurus kemudian terdengarlah jeritan kematian dari 2 orang pengeroyoknya yang tewas dengan luka besar menganga di dada mereka. 2 jurus kemudian terdengar lagi jerit kematian dari perwira Pajang yang telah mengeroyoknya dengan kepala yang nyaris terbelah. Di sisi lain, Pangeran Suryokusumo yang sedang mengamuk bagai banteng ketaton dihadang oleh Tumenggung Sungging Diprojo. Mereka pun kini larut dalam duel yang sengit yang menentukan hidup dan mati mereka. Namun karena faktor usia dan kelelahan, terlihatlah Tumenggung Sungging Diprojo mulai kedodoran dalam menghadapi amukan dari Pangeran Suryokusumo yang juga lebih unggul dalam hal tenaga dalam. Hingga 4 jurus kemudian terdengarlah jerit kematian dari Tumenggung Sungging Diprojo yang berasal dari Demak tersebut. Setelah kematian dari Tumenggung Sungging Diprojo, pasukan Pajang di pos jaga itu segera berlari mundur menuju ke induk pasukan mereka di alun-alun. Sementara sisanya banyak yang mati terbunuh dan yang nyawanya masih selamat namun tidak sempat berlari mundur pun terpaksa menyerah untuk keselamatan jiwa mereka sendiri. Pangeran Benowo pun kemudian mengampuni mereka dan hanya memerintahkan mereka untuk diikat kedua tangannya. Sementara itu, di sayap kiri atau di sebelah barat gerbang kota Raja Pajang, tempat pasukan Sang Senopati dan Ki Jurumertani berada, seorang prajurit berlari tergopoh-gopoh kemudian menghadap Sang Senopati. Mohon ampun Gusti, pasukan Gusti Benowo sudah berhasil menjebos pos jaga gerbang utama di selatan. Sekarang mereka mulai bergerak ke alun-alun kota. Bagus, sekarang kembalilah ke tempatmu, jawab Sang Senopati. Sang Senopati yang menggenggam tombak Kiai Pleret dan juga keris Kiai Sengkelat, warisan dari almarhum dari Kanjeng Sultan Hatiwijoyo di pinggang kirinya, kemudian memberi aba-aba untuk para prajurit yang memegang bende Kiai Picak untuk kemudian memukul bende keramat tersebut. Bende Kiai Picak pun dipukul dan kembali suaranya menggelegar bergema bagaikan suara ledakan meriam. Bahkan kini suaranya lebih keras daripada bunyi bende yang pertama tadi sebagai tanda untuk pasukan Pangeran Benowo untuk bergerak. Sang Senopati pun kini berteriak lantang dengan diisi oleh tenaga dalamnya sehingga suaranya menjadi bergema kemana-mana. Serang! Ki Jurumertani yang telah sepuh dan sumeleh pun tidak ketinggalan. Ia pun kemudian memberi komando dengan diiringi tenaga dalamnya yang tinggi sehingga suaranya kini juga bergema kemana-mana. Ayo Amo, serbu! Seluruh pasukan gabungan Mataram dan Begelen yang berada di sayap kiri tersebut pun kemudian langsung bergerak untuk menjebol pertahanan Pajang di gerbang timur yang bisa mereka terabas tanpa halangan yang berarti. Mereka pun langsung menusuk lambung kiri pertahanan pasukan Pajang di alun-alun kota Raja. Di sayap kanan atau di sebelah timur gerbang kota Raja, pasukan gabungan dari Mataram dan Kedu yang dipimpin oleh Tumenggung Surodipo dan juga Adipati Kedu pun kini juga sudah mulai bergerak maju begitu mendengar suara bende Kiai Picak yang suaranya menggelegar bagai halilintar untuk kedua kalinya. Mereka langsung menggempur pos penjagaan gerbang timur kota Raja Pajang. Ketika mereka telah sampai, para pasukan Pajang yang berada di sana sedang bergerak mundur menuju ke alun-alun kota guna bergabung dengan induk pasukannya yang sedang mengepung pasukan Pangeran Benowo. Karena mereka mengira serangan dari Mataram dan Jipang hanya berasal dari gerbang utama kota di sebelah selatan saja. Maka mereka pun kini menjadi santapan yang empuk
bagi pasukan Tumenggung Suratibo yang terus merengsek maju ke alun-alun kota Raja Pajang untuk menusuk lambung dari kanan pasukan Pajang. Di gerbang utara, pasukan pembokong yang terdiri dari pasukan Pajang yang setia kepada Pangeran Benowo yang dibantu oleh pasukan Mataram juga mulai bergerak setelah mendapat kabar bahwa pasukan di sayap kiri dan sayap kanan sudah mulai bergerak. Pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Sumolangu dan juga Tumenggung Mayang itu pun bisa bergerak bebas tanpa mendapat banyak halangan yang berarti untuk menerobos pertahanan di utara kota Raja Pajang yang telah lowong karena semuanya telah digerakkan menuju ke alun-alun kota. Pasukan tersebut kini terus merengsek menuju gerbang belakang keraton. Di gerbang timur kota Raja Pajang, Tumenggung Suratibo yang bersenjatakan tombak Kiai Pegat Jiwo mengamuk dengan hebatnya setelah puluhan pasukan Pajang roboh di tangannya. Kini 3 orang lurah Tamtomo Pajang juga langsung mengeroyoknya. Tanpa basa-basi lagi, Tumenggung Suratibo langsung melompat turun dari kudanya dan kemudian balas menyerang ketiga pengeroyoknya yang bersenjatakan tombak dan pedang tersebut. Meskipun dikeroyok oleh 3 orang lurah Pajang yang berasal dari Demak yang berkemampuan tinggi, namun Tumenggung Suratibo sudah berhasil membuat ketiga pengeroyoknya itu kelabaan hanya dalam tempo 2 jurus saja. Tidak ayal lagi, Tumenggung Suratibo langsung membuka ajian Tatar Bayu yang mampu membuatnya bergerak secepat angin. Dan 1 jurus kemudian terdengarlah cerit kematian 1 orang pengeroyoknya yang tewas dengan perut yang bolong terkena tusukan tombak pusaka penebra maut itu. 2 jurus kemudian terdengar lagi cerit kematian dari 2 orang perwira Pajang yang telah mengeroyoknya dengan kepala yang remuk terkena kebukan gagang tombak dari Tumenggung Suratibo. Dan 1 lagi tewas dengan dada yang berlubang besar karena tusukan tombak sang Tumenggung. Sekejap kemudian berkelebatlah sesosok tubuh yang mendarat di hadapan Tumenggung Suratibo. Ia kemudian langsung mengacungkan pedangnya. Tindakan pengejutmu cukup sampai di sini, Suratibo. Sudah terlalu banyak kau habisi prajurit-prajurit kecil Pajang. Sekarang hadapi aku, Tumenggung Ngonggotirjo, tantang pemimpin prajurit Pajang di tapal batas selatan tersebut. Bagus. Kalau begitu, silahkan kau maju prajurit besar, Jibir Suratibo. Orang Mataram yang pendosa, pengkhianat Pajang. Kau memang patut mati. Hiya! Tumenggung Onggotirjo kemudian langsung menyerang Suratibo dengan segala kesaktiannya. Pedang pusakanya kini berkelebat bagaikan kilat saking cepatnya hingga nampak hanya sinar putih yang bergulung-gulung mencecar Suratibo. Angin dari sabetan pedangnya pun tidak kalah berbahaya. Anginnya sangat tajam dan mampu memotong ranting-ranting pohon, dan bila terkena kulit lawannya, niscaya kulit lawannya itu akan robek seolah terkena sabetan pedang. Itulah kehebatan dari jurus pedang angin dari sang Tumenggung Onggotirjo. Namun yang ia hadapi kali ini adalah Tumenggung Suratibo yang terkenal dengan julukan Elang dari Mataram, yang namanya begitu menggetarkan rimba persilatan tanah Jawa dan juga tanah Pasundan. Pedang sang Tumenggung hanya berputar-putar saja tanpa pernah menemui sasarannya, dan angin pedangnya pun juga tidak pernah mampu melukai tubuh Suratibo. Jangankan angin pedangnya, pedang pusakanya pun tidak pernah mampu untuk melukai tubuh sang Tumenggung. Suratibo tidak mau berlama-lama meladeni amukan dari Tumenggung Pajang yang ilmunya masih berada jauh di bawahnya itu. Maka ia pun kemudian mengeluarkan jurus andalannya yang telah ia peroleh dari gurunya, yaitu tendangan jaran ireng. Sejurus kemudian Suratibo berhasil mengirimkan 1 tendangan yang maha dahsyat
ke arah tubuh Tumenggung Onggodirjo hingga Tumenggung itu mencelat ke atas. Suratibo segera melompat lagi dan mengayunkan 4 tendangan yang beruntun. Tubuh lawannya itu kini terlempar semakin ke atas dan berputar-putar akibat hebatnya tendangan dari Tumenggung Suratibo yang mengandung tenaga dalam yang sangat tinggi. Tubuh dari Tumenggung Onggodirjo kini terlempar sampai belasan tombak, dan ketika ia mendarat, ia tidak dapat berkutik lagi dengan seluruh tulang dada dan tulang punggung yang telah hancur lebur.